menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang menjadi korban? Kalau untuk tahun ini saya nggak bisa ngomong aneh-aneh, Bu. Kalau saya bilang ngeluh, ya kan, semua pasti kayak saya, Bu. Apa dari kondisi ekonomi gitu, Bu. Karena yang jangankan mikirin baju, Bu. Untuk makan badan kita sendiri aja kan, ya kan. Belum bisa nyukupin segitu. Dikurangi ya, untuk budgetnya dikurangi. Kenapa Ibu? Ya karena pengeluaran kan terlalu banyak ya untuk ini kan banyak sekali, terutama ibu-ibu tahu sendirilah kalau untuk apalagi untuk bulan puasa ini kan banyak pengeluaran. Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi. Tekanan ekonomi membayangi Lebaran tahun ini. Selain daya beli masyarakat turun, gelombang PHK juga diprediksi akan terus terjadi. Idul Fitri tahun ini sepertinya tidak sama seperti tahun lalu. Saya mengundang pendiri startup investasi Raymond Chin yang juga merayakan Idul Fitri. Hai Raymond. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita program ini memang tentang Idul Fitri sebenarnya. Tentang Lebaran. Tentang Lebaran. Raymond Chin merayakan Lebaran. Ya, dan tidak akan mualaf. Itu ramai sekali loh waktu itu di sosial media Raymond Chin. Yeah. Saya tidak akan mualaf. Karena memang udah... Saya sudah muslim dari lahir. Tapi ngerti sih, soalnya persepsi masyarakat kan yang beretnis Tionghoa. Itu kan mukanya Kristenable banget. Kayaknya nggak mungkin. Kristenable banget. Nggak mungkin kayaknya agamanya Islam ya gitu ya. Jadi kayak, oh ya udah kita mainin aja gitu. Sebagai kayak, waktu itu mulainya sebagai joke sih. Karena awalnya tuh sebenarnya aku takut banget. Kayak di Indonesia tuh punya namanya religion trauma. Kita tuh saking ngelihat agama sebagai yang tabu. Kalau misalnya salah sebut bisa dibilang penistaan. Kalau misalnya ini Islam tapi kok nggak sholat gitu. Judgementnya itu keras banget gitu loh. Tapi waktu itu akhirnya gara-gara keceplosan di satu podcast sampai ada Raymond Chin Islam. Akhirnya orang banyak mempertanyakan. Ternyata benar prediksinya. Waktu itu bilang, loh Islam tapi kok sholatnya mana nggak pernah dipost. Loh kok dia kayaknya dia mualaf deh sebelumnya. Nah orang udah berpikiran liar gitu. Padahal harusnya agama kan jadi kepercayaan pribadi gitu. Ya. Untuk seorang Raymond itu... kayak hal-hal seperti ini orang mengintervensi terus membincangkan agama orang gitu. Itu sesuatu yang mengganggu nggak? Sebenarnya iya. Karena semakin orang mengintervensi, orang-orang tuh jadi makin nggak mau pelajarin lebih dalam. Karena itu salah satu reason aku tuh kayak aku Islam dari lahir. Tapi bener-bener belajar itu baru beberapa tahun terakhir ini pas akhirnya dikenalin dan kita bikin program bareng sama Ustadz Felix gitu. Karena sebelumnya mau belajar pun tuh takut dijudge. Misalnya kita mau coba baca nih, tapi kita salah ngomong. Alah gitu doang kok nggak bisa, gitu doang nggak bisa. Itu tuh jadi kayak problem yang bisa menjalar ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. Misalnya ada yang tertarik pelajarin sebuah agama, dia lagi mencari spiritualnya gitu. Tapi dia tahu dia berdosa banget. Dia jadi kayak, aduh bakal dijudge nggak ya? Bakal kan? Dan itu bikin orang jadi nggak mau belajar gitu. Karena orang yang nggak mau belajar dan mencari informasi, ya dari situlah warganya tuh stuck di sana. Dan itu tuh lumayan mengganggu. Jadi nama Raymond Chin itu memang nama aslimu atau khusus nama panggung? Banyak yang kira nama panggung ya, itu nama asli. Nama asli? Jadi nama lengkapku tuh Raymond Surya Chin. Nah, mama, Suryanya tuh dari mama, Surya Ningsih. Nah, papa tuh namanya Chin Kek Fu. Chin Kek Fu? Chin Kek Fu, bukan orang Indonesia. Nah, mama Jogja Tulen, makanya asal-usul namanya kayak gitu. Oh, wong Jogja toh. Aku iso basa Jawa sithik-sithik wae. Iso bahasa Jawa. Iso. Oh, jadi ayah Tionghoa, ibu seorang Jawa, dan Raymond Chin adalah seorang Muslim. Seorang Muslim Tionghoa. Seorang Muslim kalau katanya. Cindo Muslim. Cindo Muslim. Biasanya kalau dikenalkan nama kamu memperkenalkan diri namanya Raymond Chin dan kemudian orang
nanya agamanya apa dan kemudian kamu Muslim, biasanya ekspresi apa yang pertama kali selalu kamu dapatkan? Nggak mungkin, langsung nggak percaya. Sampai terakhir itu mau coba convince gimana aja, yaudah setiap ada orang nanya kayak gitu udah kasih liatin KTP-nya aja gitu. Ya udah, mau gimana emang dari lahir udah Muslim gitu loh. Jadi dengan look seperti ini, jadi seorang Muslim aja nggak dipercaya? Nggak dipercaya, tapi dari kecil tuh yang ngajarin agama tuh mama, jadi dari keluarga mama, mbah dan lain-lain. Kalau papa tuh mungkin karena sedikit kayak budaya western ya, agama tuh nggak terlalu kental. Justru lebih nilai-nilai yang diajarkan agamanya itu gitu. Jadi ya udah waktu itu ngikutin agamanya mama, tapi dari kecil tuh kayak belajar dari banyak sumber, tapi lebih ke nilai-nilainya bukan tentang agamanya itu sendiri gitu. Saya termasuk yang cukup terkejut karena ada foto Raymond dengan Eyang, dengan nenek yang di Jogja waktu itu, dan ini adalah neneknya Raymond. Jadi orang Jogja ya. Orang Jogja Tulen. Dan kalau ngobrol sama nenek juga pakai bahasa Jawa? Seringnya bahasa Jawa. Coba ceritakan sekali lagi Raymond tentang foto ini. So cute. Iya, Mbah tuh kebanyakan di Jogja, tapi belakangan ini sering di rumah di Cikarang juga gitu. Cuma belakangan itu karena umurnya kali ya, jadi belakangan itu makin komunikasinya tuh bahasa halusnya masih lebih pelan-pelan. Jadi ngajarin aku juga harus belajar lebih sabar gitu loh. Makanya ya nggak banyak sih yang bisa diceritain in detail ya. Tapi foto ini rasanya indah sekali karena mungkin kalau tidak pakai caption ini adalah mbah atau nenek, nggak ada yang percaya bahwa itu adalah neneknya seorang Raymond Chin. Biasanya kalau saya ngobrol dengan teman-teman keturunan Tionghoa begitu dan mereka non Muslim, mereka selalu merasa dirinya double minority, benar. Minoritas ganda. Dan itu rasanya tidak terjadi pada seorang Raymond Chin karena Tionghoa dan Muslim sebagai privilege. Tapi kalau saya dengar ceritanya dari Raymond malah kemudian seperti tidak dianggap belong atau ada di tempat ini dan juga tidak dianggap belong ke tempat selanjutnya. Gimana menjelaskan status yang selalu diganggu oleh netizen seperti ini? Karena dari kecil tuh ya mungkin karena mix culture barat ya. Kayak agama, sebelum agama, religion, aku tuh pelajarin spiritual dulu. Kalau spiritual kan mesti ada koneksi personal ya. So dari kecil ngeliat agama tuh harusnya kayak, ya ini sesuatu yang jangan diusik-usik orang lain gitu. It's not other people to judge. Kalau misalnya kita mukanya Christianable ternyata Islam, ternyata ada yang mukanya Islam banget tapi dia ternyata Buddha. Jadi kayak kita harus ada empatinya lah, bahwa religion is supposed to be personal. Tapi waktu itu yang bikin kesel banget itu growing up, topik agama di Indonesia itu banyak bikin orang trauma. Misalnya mereka di satu sering kejadian itu pas kecil, pas dari SD, SMP, SMA. Kan namanya orang mengajarkan agama tuh kita nggak bisa tahu ya cara dia mempersepsikannya gimana gitu. Sampai dibilang, kalau misalnya kalian nggak ikut ini, kalian bakal masuk neraka. Kalau kalian nggak selamatin teman kalian, kalian bakal sedih nggak lihat teman kalian masuk neraka gitu. Agama tuh dilihat jadi kayak hukum hidup dan mati gitu. Jadi lebih menyeramkan daripada yang seharusnya. Padahal agama tuh by principle kalau lihat secara pragmatis itu cuma sebenarnya dua tujuannya. Satu, memberi manfaat untuk diri sendiri, ketenangan, kepercayaan. Terus gimana cara kita memberi manfaat ke orang lain. Somehow di tengah jalan kalau misalnya warga yang kurang berpendidikan ya, mereka bakal ngelihat ini sebagai ini badge gua nih. Dan kalau misalnya orang nggak pakai ini, orang lain salah gitu. Sebenarnya itu yang harus dihapus sih di Indonesia. Jadi menentukan ukuran agama dengan ukuran diri sendiri. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka dia berdosa. Iya, terus kayak temanku yang baru belajar nih misalnya, baru belajar sholat 5 waktu dan lain-lain, langsung ngerasa lebih suci daripada orang lain. Jadi punya hak untuk merendahkan orang lain. Itu sebenarnya udah bukan bahasa agama lagi, tapi bahasa kemanusiaan. Ya itu yang harus diberesin sih kalau kita mau benar-benar cara beragama yang benar dan baik di Indonesia itu ke arah yang lebih baik ya, kita itu dulu sih yang benerin. Jadi kalau aku boleh tanya, bagaimana menjelaskan seorang Raymond Chin yang merayakan Lebaran, seorang Muslim, bagaimana kamu memaknai keislaman untuk seorang Raymond Chin? Kalau sekarang dorongan paling kuat itu gara-gara tahun lalu ada kejadian personal. Ini memperkuat statement bahwa agama itu supposed to be personal, spiritual.
Jadi kalau misalnya tiap orang yang benar-benar real mendekati agama, dia tuh pasti ngalamin yang namanya proses transcendence atau pencerahan spiritual. Kalau dia nggak melakukan pencerahan, berarti ya dia mendalami dan mengerti agama aja, tapi belum tentu merasai banget. Ya, Dan sekedar menjalankan ritual. ritual. Nah, di Indonesia tuh banyak yang agama sekedar ritualistik. Tapi kita harus pelajarin dulu sebelum kita pencerahan spiritual apa yang harus ada. Dan ternyata yang harus ada tuh krisis. Setiap manusia itu pasti ketemu krisis yang dia bikin ngerasa dia tuh udah di dalam ambang batasnya. Dan ujung-ujungnya pas kita sadar bahwa semua duniawi atau kita sebagai manusia ke manusia lain ke materi itu nggak bisa nge-solve apa problem yang kita lagi alami itu, baru biasanya dia akan mencari ke atas. Baru spiritualismenya kebangun. Jadi kayak Raymond sebagai umat muslim, first and foremost, Raymond adalah manusia yang memegang nilai-nilai spiritual. Bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Jangan kayak gede kepala nih. Jangan kayak semuanya it's all about you. Karena kalau misalnya kita jalani hidup tanpa ada purpose atau tujuan di luar dari diri kita sendiri, biasanya ya kalau aku bilang itu hidup yang sia-sia. Karena toh kan pas kita mati kita nggak bawa apa-apa. Yang kita tinggalkan cuma dampak yang kita berikan ke sekitar kita. Jadi konklusinya itu, Raymond sebagai umat muslim ya punya nilai-nilai spiritual itu. Ya, wow. Sebentar lagi kita akan lebaran, Idul Fitri. Apa yang biasa Raymond lakukan? Biasanya dulu pulang ke Jogja. Balik, kalau mama bilangnya gini, bukan sekedar ketemu keluarga. Soalnya kalau aku tuh lahir di Jogja yang bener-bener kayak... Jogjanya di mana sih? Di Tempel. Tempel? Ya, rumahnya tuh bener-bener di samping ada tempat kebo-kebo. Jadi tuh pas kecil tuh bangun tidur bakar ampas kelapa, terus dibuat masak. Jadi kalau dari kecil kan aku manja. Mandi tuh pengen air panas gitu. Jadi dipanasin dulu. Anak kota besar sekali ya. Itu kan pelajaran dari papa ya gitu. Tapi mama tuh ngingetin setiap tahun back to your roots deh. Mainannya tuh kembali ke akar. Wow. Iya, jadi jangan anggap semua yang di perkotaan apa yang lu punya sekarang itu this is who you are. Mama tuh mulai dari sini loh gitu. Jadi mainannya tuh ada kebo, kita ambil kayak daun-daun gitu kita kasih makan, jalan-jalan gitu. Jadi kayak bantu humble down. Jadi setiap tahun dulu kayak gitu. Tapi belakangan ini agak jarang karena keluarga di Jogja udah kepencar-pencar. Dulu tuh ada kayak ngumpul di satu tempat gitu. Wah, itu sebuah pengalaman masa kecil yang juga luar biasa ya. That's also a spiritualism menurut saya. Itu benar. Karena menjadikan seorang Raymond Chin yang dilahirkan di kota besar, dididik dengan semua bisa dibilang privilege, kemewahan gitu. Tapi mama mengatakan kembali ke akar dan melihat bagaimana aroma kampung halaman. Dan disitulah kita kemudian tahu di mana. Dan itu kan konsep realnya Lebaran sebenarnya kan. Lebaran kan selebrasi karena kita berhasil menahan hawa-hawa nafsu yang selama sebulan-bulan Ramadan itu kan. Jadi ya itu kita harus remember bahwa apapun yang kita punya sekarang ya jangan gede kepala. Ingat kayak roots lu tuh di mana sih gitu loh. Jadi mama selalu dari kecil bilang kayak gini, Re, kalau misalnya ada satu hal yang bikin kamu jatuh, jatuh berkeping-keping nih, your ego. Gitu, mama bilang kayak gitu. Mama selalu ngingetin setiap aku sukses misalnya ada project bisnis apa, tiba-tiba terkenal, pas zaman-zaman terkenal ini mama bener-bener takut banget gitu. Jadi dia bilang kayak agama tuh harusnya sesuatu yang kayak helps you humble down. Jadi ya, jadi sering-sering belajar sekarang sama ustadz, belajar sholat lagi. Udah hampir 10 tahun sebenarnya nggak sholat secara rutin. Kemarin tuh akhirnya oke, lebih sering lah sholatnya gitu. Ternyata helps you connect dan lebih humble. Dan itu kuncinya yang pertama, menjadi manfaat untuk diri sendiri, baru nanti kita fokus menjadi manfaat untuk orang lain. Itu sih harusnya konsep lebaran. Wow. Anda masih menyaksikan program Rosi. Malam ini saya bersama Raymond Chin, content creator di bidang literasi keuangan. Tadi kita bicara soal Raymond yang merayakan Idul Fitri, masa kecilnya mudik pulang kampung ke kampung halaman mama di desa Tempel di Jogja itu. Nah tahun ini mudik nggak Raymond? Kayaknya enggak, kayaknya tahun ini enggak sih. Karena setiap pulang mudik kan konsepnya kekeluargaan, kayak ngumpul sama keluarga dan lain. Tapi kayaknya keluarga tahun ini tuh. Ya kamu bilang tadi udah mulai ke sini ya. Udah nggak ditempatin. Tapi tradisi mudik itu menarik. Menarik. Karena hanya ada di Indonesia. Bener.
tidak di banyak negara Muslim itu nggak ada mudik. Jadi mudik itu otentik milik Indonesia. Milik Indonesia. Dan ada cerita di balik Lebaran yang aku baru banget kemarin aku dikasih tahu ceritanya sama Ustadz Felix kan. Dia bilang cuma di Indonesia yang Lebaran tuh mohon maaf lahir dan batin. Oh ya? Iya, ternyata konsep maaf-maafan tuh cuma ada di Indonesia dan itu bukan unsurnya Lebaran karena Lebaran kan kita merayakan satu hari merayakan bahwa kita sudah melewati bulan puasa, menahan hawa nafsu. Ternyata Indonesia tuh lumayan unik, kita kan lumayan kental budaya ya. Ini dari zamannya era Soekarno waktu itu Lebaran atau konsep halal bihalal maaf-maafan itu ternyata cara untuk maaf-maafan dan menunjukkan bahwa kita peduli rakyat antara kaum elit politik. Unik. Dan kenapa Lebaran dan Idul Fitri dibikin liburan paling panjang dan konsep mudik dan lain-lain itu ternyata ya buat jadi satu stimulus untuk dorongan putaran ekonomi gitu. Jadi ternyata ya gitu. Baru tahu karena seharusnya kalau di Islam itu sendiri harusnya Idul Adha yang lebih dirayakan gitu loh. Dan menurut aku kayak gitu. Puncak selebrasi keimanan. Benar, menunjukkan puncak ketaatan manusia gitu terhadap Cuman kan ini sesuatu yang unik, dia bukan menjadi bagian dari yang tadi kamu bilang, bukan dari esensi yang terpenting, tapi lebih pada tradisi sebenarnya. Tradisi, budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Nah, kemarin saya ke Pelabuhan Merak, Ramon. Berarti H- berapa? Ini hari Kamis, H-3, H-4. Biasanya sudah ada, ya saya mixed feeling. Saya ke Pelabuhan Merak dari rumah ke Pelabuhan Merak saya sudah menyiapkan waktu untuk kemacetan, tapi ternyata dari Pejaten ke Merak itu kurang dari 2 jam dan dari Merak jam 4 sore saya sampai ke Palmerah juga 1,5 jaman lebih. Jadi saya punya mixed feeling, dalam arti saya senang saya nggak kena macet. Senang nggak macet ya. Tapi kemudian saya ada pertanyaan, apa pertanda cukup lancarnya jalan yang biasa dipadati oleh pemudik gitu. Saya mau kaitkan misalnya dengan hasil survei potensi pergerakan nasional Kementerian Perhubungan. Karena biasanya kan selalu ada prediksi. Tahun lalu itu Lebaran di 2024 prediksinya itu 193 juta pemudik. Realisasinya tahun lalu itu di atas 200 juta. Nah prediksi tahun ini sudah turun 24%, jadi hanya 146 juta. Ya bisa saja realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, tetapi yang ingin saya highlight di sini bahwa penurunan pemudik itu dalam juga. Dalam. Biasanya orang Indonesia meskipun tidak terlalu punya uang, tetapi yang namanya tradisi selalu dijalankan. Nah, pasti figure out a way untuk memaksakan. Harus nih mudik gitu. Tapi belakangan ini agak kurang ya antusiasmenya ya. Jadi ada semacam mengalahkan keinginan mudik atau tradisi mudik. Atau begini, atau saya ingin mencoba membuka ruang bahwa karena liburnya lebih panjang. Pemerintah mengatakan boleh mulai libur silahkan mudik sejak 21 Maret. Jadi liburnya makin panjang. Lalu ada work from everywhere. Sehingga juga tidak membatasi orang harus ke kantor. Jadi ini sebenarnya sebuah kebijakan untuk supaya jalur mudik itu tidak terlalu padat dan tidak menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Jangan-jangan karena kebijakan itu ya, Rey? Kalau dari sisi pandang pemerintah kan mudik ini needs to happen dan sangat diagungkan. Karena dia sebagai salah satu pendorong ekonomi yang lumayan signifikan. Kalau misalnya nggak ada lebaran atau nggak ada mudik, ini 1 bulan yang biasanya kalau baik-baik aja ya, seharusnya jumlah transaksinya bisa merepresentasikan mungkin 4-6 bulan selanjutnya. Jadi nggak masalah yang selanjutnya pelan itu. Tapi kan warga kalau misalnya nggak mudik itu pasti antara 2 alasan biasanya. Kalau yang berhubungan dengan ekonomi ya. Either memang nggak punya uang atau punya tapi nggak mau mengeluarkan uang. Dan 2 ini kan jadi pertanyaan yang harus digali secara dalam ya. Tapi kalau lihat dari opsi 1, ekonomi nggak baik-baik aja. Middle class turun, lapangan pekerjaan seret, PHK dan buying power turun. Ini udah simpelnya harusnya bisa dikonklusikan bahwa warga lagi nggak terlalu punya uang.
Tapi kalau mau lihat data Karena itu yang bisa dilihat dari ya itu ya arus mudik ya. benar, Memang ada yang biasanya kan wah gila macet banget ini. Tetapi memang kemacetan itu juga memiliki arti yang positif karena benar. ada pergerakan. benar. Dan itu karena mereka punya uang gitu. Sehingga Orang ini tidak seret. terlalu macetan itu juga harus itu indikator yang cukup Cukup concerning. mencemaskan. Cukup concerning karena bisa dibilang kayak buying, kita lihat realnya aja. Biasanya kalau paling gampang untuk lihat buying power itu karena kan di pekerjaan aku tuh merepresentasikan banyak perusahaan-perusahaan atau klien-klien lah. Selama 3 tahun terakhir tuh tren yang lumayan jelas dari bisnis-bisnis atau pelaku usaha bahwa setiap tahun loh kok transaksi pas di bulan lebarannya makin dikit. Makin Transaksi dikit. Di pas di bulan lebaran, iya. Karena Lebaran. biasanya di kuartal keempat Iya. ini kan ada setiap Ramadan itu biasanya pasti ada kenaikan. Dan nggak dikit perusahaan yang omset tahunannya tuh setengahnya bisa di bulan lebaran. Tapi dari tahun ke tahun, walaupun puncaknya tuh pas di COVID. COVID kan puncaknya consumer spending, mereka belanja banyak gitu karena nggak bisa keluar, e-commerce lagi naik gitu loh. Setiap tahun dari sana tuh penurunannya bisa kayak 20%, habis itu turun lagi 20%, turun 20% gitu. Sebenarnya lumayan ngejawab pertanyaannya bahwa emang warga sekarang seret duit gitu loh. Yang punya duit pun mereka pasti nahan. Kalau misalnya kalau warga mau spending di sektor tersier atau enggak sektor sekunder, pasti mereka harus punya kepercayaan dan kenyamanan bahwa oh bisa nih spending di sini. Karena pekerjaanku tetap aman, aku tetap bisa make a lot of money lah gitu, masih bisa berhasilan. Sekarang asas kepercayaan warga terhadap masa depan ekonomi di Indonesia tuh masih belum positif. Jadi yang punya uang Sampai pun segitu ya? yang punya uang pun pasti nahan-nahan gitu loh. Yang punya uang, kalau kemarin kan kalau salah surveinya, kalau punya uang pun pas mudik, either mereka buat bayar nabung, zakat, bayar hutang. Kalau nggak salah itu 3 yang lumayan paling gede gitu loh. Baru Padahal belanja. sebentar ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu banyak sekali loh. Penurunan harga tiket, penurunan tarif jalan tol, itu kan buat kelas menengah itu sebenarnya ditujukan juga buat kelas menengah yang ingin jalan-jalan, mau liburan atau juga mau mudik. Mengapa ini tidak cukup direspons dengan baik? Menurutku sih itu cuma Hansa Plus ya. Karena kan cuma ngecover Plester maksudnya? plester doang, cuma satu porsi dari pengeluaran pas mudik. Sisanya kan pasti pengeluaran untuk kayak fashion lah, untuk makanan dan lain-lain. Itu kan cuma beberapa porsi kecil ya. Ujung-ujungnya sih karena memang ya simpelnya warga lagi nggak terlalu punya duit tahun ini. Dan kalau misalnya nggak ada stimulus atau arah yang lebih baik lah terhadap perkembangan ekonomi, which paling simpelnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu salah satu hal yang paling concerning dalam waktu dekat. Karena warga-warga ini paling produktif sekarang secara umur. Tapi nggak ada yang bisa menyalurkan produktivitas mereka untuk make money. Pas mereka nggak bisa make money, the fact bahwa bisnis juga lagi susah. Jadi lingkarannya tuh gitu, bisnis susah, nggak bisa hire. Orang nggak punya pekerjaan, orang nggak punya duit. Orang nggak punya duit, bisnis jadi susah lagi gitu. Ini tuh harus ada intervensi yang sering kali ya, kita harus bergantung sama pemerintah. Kalau misalnya pemerintah nggak bisa kasih kebijakan yang tepat untuk putusin rantai setan dari ekonomi ini, ya orang bakal gini terus, nggak punya duit terus gitu loh. Lapangan pekerjaan lah setidaknya. Biasanya kan kemarin bulan lalu biasa Januari ada penurunan, Februari itu ada penurunan. Itu adalah dalam setiap tahun itu Dalam setiap tahun sesuatu tren yang sama begitu. Tapi biasanya ada kenaikan di bulan mau menjelang Ramadan begitu. Dan kita tetap berharap ada sesuatu yang mengejutkan di menit-menit terakhir atau di hari-hari yang terakhir. Tetapi sebenarnya dari seorang Raymond Chin, kamu banyak memberikan literasi soal investasi, keuangan, kamu kuat di bidang ekonomi dan bisnis. Menurut kamu ini sesuatu yang mengejutkan atau sudah terprediksi bahwa Idul Fitri kali ini atau perayaan Lebaran kali ini tidak sama seperti tahun lalu? Karena udah kelihatan dari tahun lalu dibanding tahun lalunya lagi kalau menurut aku. Karena simpelnya kan kalau dulu aku analisa buying power itu dari matrix namanya FCE atau Final Consumption Expenditure. Dan waktu itu aku riset itu sebenarnya untuk nunjukin hal yang positif. Indonesia memang grow-nya paling cepat dibanding Southeast Asia. Orang mulai banyak spending ke sekunder sama tersier itu karena didorong sama middle class-nya waktu itu belum seanjlok sekarang. Tapi the fact bahwa middle class-nya anjlok, kenapa middle class itu penting banget? Karena ini golongan masyarakat yang
udah mulai bisa keluarin duit untuk kebutuhan sekunder. Dan ekonomi bener-bener thriving ya basically di sektor-sektor itu, sektor sekunder, sektor tersier. Karena middle class-nya turun dan sekarang udah salah satu yang paling parah. Nilai rupiah juga udah paling parah dari tahun 1998 kayak pasti mereka yang punya duit pun mereka tahan. Jadi ini udah basic behavioral psychology-nya lah, kayak economic behavioral psychology dari ekonominya gitu. Jadi udah nggak kaget. Tahun ini bahkan di beberapa klien aku pegang, ya mereka biasa harapannya kita spend gede yuk di lebaran gitu. Marketing budgetnya bisa 40% dari setahun ya di lebaran. Sekarang coba tahan nih, jangan terlalu agresif gitu. Karena kita nggak bisa prediksi. Selama ada ketidakpastian dengan asas kepercayaan bahwa ekonomi kita bakal bisa ditolong sama pemerintah, tahan dulu deh. Kita selamatin diri sendiri dulu, kayak walaupun nanti aku pernah diserang buzzer waktu itu. Raymond Chin suruh jangan keluarin duit. Wah ini yang bikin ekonomi kita hancur. Ya aku punya prinsip, kalau kita nggak bisa selamatin diri sendiri, jangan berharap kita bisa selamatin orang lain. Dan itu nggak salah, nggak egois gitu. Itu kayaknya yang sekarang lagi banyak di pikiran masyarakat. Orang seperti kamu ini menurut kamu itulah yang menjadi persepsi yang mayoritas saat ini? Takut dan cemas. Kenapa kamu tidak, tanya gini, kenapa kamu tidak memiliki optimisme sedikit aja? Saya masih bersama Raymond Chin. Pada tahun 2020 ia mendirikan platform edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan investasi. Sebagai orang yang sangat literate dengan keuangan dan investasi, punya ruang sedikit nggak untuk memberikan optimisme melihat ekonomi saat ini? Ini tuh sama kayak ajaran Islam ya, kalau kata Felix. Kita sebisa mungkin tuh sangat minimalisir suudzon, kalau bisa husnuzon. Tuh, betul kan ya sih? Kan? Kita harus berprasangka baik, sebenarnya itu yang dianjurkan. Tapi ada juga asas-asas akal sehat, ya kan? Soalnya kan ada satu juga diajarin, kayak kita kalau misalnya optimis terhadap ular, dan kita husnuzon, kita main pegang aja gitu, terus kita digigit, itu sebenarnya kita dosa loh. Bukan salah, tapi dosa bahkan. Karena kalau kita berprasangka baik dengan akal sehat menunjukkan bahwa ini tidak boleh dibikin prasangka baik gitu loh. Itu sebenarnya kita dosa karena kita bisa membuat orang lain kena imbasnya juga. Itu lebih parah. Misalnya kalau ada orang zolim nih dan kita ya nggak apa-apa deh nanti dia bakal lebih baik. Terus ternyata dia nyolong dari banyak orang, ternyata dia ngerusak hidup orang lain. Kita dosa. Karena tidak mengingatkan maksudnya? Karena tidak mengingatkan dan tidak mengintervensi gitu loh. Jadi tetap ada batasnya kita bisa berprasangka baik. Dan kalau kita ngomong optimisme, itu pun juga harus ada basisnya kan. Optimisme tuh analoginya kayak Elon Musk pas bilang dia mau ke Mars. Kan gak make sense, kebanyakan orang pasti suudzon. Tapi dengan dia ngebangun Starlink, dia ngebangun yang satelit, itu Starlink sama SpaceX, robot. Orang ngerasa, oh ternyata bisa optimis ya. Karena dia menunjukkan adanya langkah-langkah lebih baik menuju situ. Walaupun jauh gak masalah. Sama kayak kita ngeliat Indonesia sekarang. Jauh, menurut aku sih masih jauh. Karena kamu nggak melihat dasarnya? 8% masih jauh, emas masih jauh. 8% kan memang bagaimanapun juga gradually dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi begini, saya mau tanya, menurutmu situasi ekonomi sekarang, karena pemerintah juga selalu mengatakan, dan saya bicara dengan beberapa ekonom juga secara fundamental, indikator ekonomi memang not bad, tidak baik, semua terjaga. Defisit, APBN kita juga bisa dijaga dengan baik. Apakah ini memang, jadi rasanya banyak yang dari sisi pemerintah mengatakan secara fundamental itu tidak ada yang salah dengan ekonomi kita. Jadi apakah kita bisa menanyakan, atau saya menanyakan padamu, ketidakpercayaan ini adalah karena misalnya situasi politik tanah air misalnya? Kalau kita ngomong kepercayaan bahkan kayak IHSG atau kayak apapun yang stock market atau financial instrument ya. Balik lagi, asas kepercayaan itu tentang memprediksi masa depan. Kalau kita memprediksi masa depan, ya kita kenapa? Ada apa dengan masa depan Indonesia? Nah, analoginya kayak kita menilai seseorang yang baru kita kenal, ya kan? Satu, kita lihat track recordnya, misalnya teman kita bilang apa tentang dia. Kedua, kita lihat janji-janji dan aksi-aksi kecilnya kan. Berarti harus mendukung, baru kita bisa melihat oh kayaknya masa depannya kita bakal baik sama dia gitu. Ada dua yang dinilai, real actionnya sama persepsinya. Indonesia tuh kayak kemarin yang kasus dimasak aja gitu loh. Ini teror ke majalah Tempo, Kepala Babi, dan kemudian dijawab oleh Kepala Komunikasi Presiden. Benar. Dimasak saja. Ternyata
tindakan baik aja tuh nggak cukup kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Lebih parahnya lagi kalau respon komunikasinya sangat buruk. Kalau kayak kasus kemarin, itu menurut aku salah satu yang sangat buruk. Karena jangan lupa loh, misalnya pejabat publik atau siapapun yang bekerja di kepemerintahan, pas mereka bicara, itu bukan mulut mereka yang berbicara. Yang didengarkan di telinga masyarakat adalah suara negara. Dan ini kan hal-hal kecil, analoginya kalau ketemu orang tiap hari bahasanya jelek terus, mau dia menunjukkan gajinya naik nih di kerjaannya, kita nggak bakal percaya, optimis sama dia dong, karena dia ngomongin jelek terus. Itu topik komunikasi gitu loh. Cuma kalau aku ngelihatnya lebih simpel lagi. Jadi soalnya di komunikasi? Komunikasi salah satu aspek yang menurut aku pemerintah harus membenahi diri. Karena kalau misal mereka nggak bisa berkomunikasi, sebagus apapun kebijakannya, sebagus apapun indikator ekonominya, masyarakat tetap akan mempersepsi jelek. Kalau persepsinya jelek, kepercayaan masa depannya menurun. Itu udah basic human psychology. Nah, balik lagi, itu komunikasi. Tapi yang di sini aja masih perlu diperbaiki. Pak Prabowo kan banyak bilang pemerintah yang efisien. Kalau di bahasa bisnis, efisien boleh difokusin kalau udah efektif dulu. Kalau udah 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau 1 tambah 1 sama dengan 3, efisien kan lebih cepat, 1 tambah 1, 3 gitu loh. Efisien, cepat, tapi nggak efektif, nggak tepat. Soal keefektifan balik lagi perlu ditanya juga tentang orang-orang yang menjalani. Karena I'm a simple-minded person. Kamu melihat bahwa kamu tapi tidak against pada efisiensi dong? Tidak against. Tetapi yang kamu ingin kritisi soal efisiensi apa? Karena ini bukan root cause menurut aku. Kayak misalnya banyak. Bukan akar persoalannya. Bukan akar persoalannya. Kayak banyak orang bilang korupsi. Ya korupsi yang paling sering dibilang bahwa ini akarnya kenapa Indonesia itu hancur. Korupsi itu cuma gejala. Analoginya kanker stadium 4 yang perlu diamputasi sebenarnya ya bahasa kompleksnya itu patronase politik atau politik dagang sapi. Karena kalau misalnya di pemerintah banyak sekali jabatan yang orangnya duduk posisi itu karena balas budi, karena sebelumnya ditolong siapalah atau apalah, sudah pasti kebijakan atau aksinya nggak bakal efektif, belum lagi soal efisien gitu loh. Jadi ternyata banyak orang, aku pun kayak baru, oh bener juga, tapi kenapa banyak yang nggak bahas ya? Ternyata akar masalah yang bikin Indonesia kayak gitu tuh ya karena adanya patronase politiknya dititip-titip jabatan. Dan ternyata itu bukan masalah hukum, masalah budaya. Budaya itu lebih menyeramkan daripada hukum, karena budaya itu analoginya kayak the invisible law. Kalau dia tidak terlihat hukumnya, permisif nih ya nggak apa-apa lah kan dia bantu kita kasih, ini budaya Indonesia. Padahal itu gratifikasi. Nah, budaya itu memperbolehkan orang yang salah dan dia tidak sadar dia salah. Makanya itu lebih berbahaya daripada hukum. Nah itu yang kayak kalau misalnya mau solve Indonesia ya solve masalah politik dagang sapi ini gitu. Saya mau kembali ke soal bagaimana kemudian persepsi. Yang karena kita bicara ini menjelang Lebaran kemarin. Oh iya kita harus positif sebenarnya ya. Kita kemarin kan di bulan puasa ini banyak demo terjadi. Benar. Dan itu tentang menolak RUU TNI dan kemudian setelah itu diundangkan menolak undang-undang TNI itu untuk diberlakukan. Saya mau kasih konteksnya begini Raymond. Dulu kita ingat ketika Pak JK menjadi wakil presiden, Pak JK itu memberikan rumusan ketika ingin mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM. Jadi waktu Pak JK jadi wapres, pengumuman kenaikan harga BBM itu dinaikkan pada waktu bulan puasa. Dan sesimpel ini penjelasan Pak JK, karena pasti nggak ada yang demo bulan puasa. Dan itu memang itu berhasil. Karena meskipun waktu itu ada kenaikan harga BBM dan diumumkan di bulan puasa, memang relatif tidak ada demo lah atau kecil demonya. Kecil. Dan untuk pertama kalinya periode ini ada soal kebijakan yaitu tentang undang-undang TNI di bulan puasa dan demonya cukup masif. Tidak berlaku tuh teorinya Pak JK dan itu kemudian membuat orang jadi pertanyaan. Ini memang sangat-sangat ditolak atau sudah terjadi perubahan atau shifting orang mengeluarkan protesnya? Sebelum RUU TNI soalnya udah compounding, sudah numpuk kayaknya ya. Kayak ada kasus-kasus yang nggak jauh dari RUU TNI yang orang udah permasalahin, orang udah geram gitu. Harusnya ya di negara tuh harusnya ada dashboard nih, menunjukkan kayak dia nge-scraping sentimen masyarakat tuh positif apa negatif nih.
terhadap Indonesia gitu. Karena udah numpuk dan aku yang selalu pantau sosial media aku udah. Selalu lihat komennya kayak gimana, responnya gimana. Emang udah negatif. Kepercayaan terhadap pemerintah waktu itu memang nggak setinggi itu. Dan aku merepresentasikan orang di umur 24 sampai 35 itu biggest audience dan kota-kota metropolitan. Oke, berarti ini yang benar-benar ada di sosmed nih. Karena udah negatif dan prosesnya, bukan keputusannya menurut aku ya. Prosesnya tidak oke, yaitu ternyata terkuak diam-diam. Belum lagi ada staf sus yang katanya mirip Squidward ganteng, salah ngomong gitu misalnya, merepresentasikan satu instansi ini gitu. Sekarang tuh orang ternyata lebih banyak mempermasalahkan prosesnya, which tandanya mereka lebih pinter daripada cuma akhirnya gitu loh. Karena akhirnya itu bisa dimanipulasi, tanda kutip kalau ditunggangin sama orang. Tapi kalau soal proses, itu kan yang ngapain diem-diem gitu misalnya. Ya. Kenapa harus ada satu orang yang meskipun sebenarnya kalau kita mendengar atau melihat justru katanya pelibatan perwira TNI aktif di kementerian lembaga itu justru dikunci di belasan kementerian lembaga yang sudah diundangkan. Jadi justru sebenarnya ini mengunci gitu. Kalau ini memang untuk mengunci dan menghapus ketakutan, memori kolektif masyarakat soal difungsi ABRI, harusnya dia bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Benar. Harusnya itu bisa dikelirkan tanpa harus ada misalnya kesan tidak transparan, diam-diam, dan kemudian rasanya seperti kok ujuk-ujuk, tidak ada partisipasi publik. Kalau memang benar undang-undang ini tidak akan mengembalikan dui fungsi ABRI. Contohnya kayak gini, kalau di Islam kan ada konsep sunnah ya. ini mumpung lagi belajar nih, bisa dibilang yang kontroversi itu tentang poligami gitu loh. Ya kan, ada banyak yang bilang poligami itu sunnah, boleh diperbolehkan gitu loh. Terus orang mengatasnamakan, oke nih poligami, kalau gitu semua orang boleh poligami, soalnya lakuin poligami dan lain-lain. Tapi yang bikin kesel kan ada sunnah-sunnah lain yang lebih mudah gitu loh, atau bahkan lebih bisa memberi manfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Kenapa nggak itu yang dilakuin dan menggunakan itu sebagai pembela gitu. Dalam sini konteksnya adalah kenapa RUU yang kelihatannya warga sudah teriak-teriak terus kayak perampasan aset gitu loh. Kok nggak secepat atau nggak dibikin diem-diem ya acaranya ya gitu loh. Kenapa nggak langsung dibuat keputusannya secepat RUU TNI ini ya gitu. Dan orang udah mulai sadar ada pembandingnya. Berarti ini nggak natural nih terjadinya. Pasti ada dorongan atau tekanan, either itu hasil dari balas budi atau ada oknum elit tertentu atau bahasa resminya kalau namanya cronyism gitu kan. Bahwa terjadinya karena demokrasi kita semi feodal, udah ada orang-orang yang pengen menitipkan ini terjadi untuk kepentingan siapa. Terus pas sampai segitu ya? Sampai imajinasi kecurigaannya? Iya, karena udah ada track recordnya. Karena analoginya everything is happening in plain sight. Di bener-bener kayak ya ada kaca dan kacanya itu sosial media. Sosial media yang membuat transparansi terpaksa. Kalau dulu nggak ada kan. Sekarang karena terpaksa transparansi, orang tuh lama-lama makin pintar. Makin tahu bahwa dulu mereka nggak nanya why. Mereka menanya what sama how. Sekarang karena ada banyak tingkah-tingkah, orang mulai kritis dan nanya why. Kenapa ya ini terjadi? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan ini? Lama-lama orang bisa connect the dots sendiri bahwa politik dagang sapi ini dan hutang budi yang segitu banyak harus dibayarkan, siapa nih yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Udah bukan bentuknya konspirasi lagi, tapi justru ini bentuk rasionalnya kita untuk make sense kenapa ini terjadi. Ray, kamu pernah nggak ditawarin untuk jadi buzzer, mengatakan karena kamu cukup pesimis, kamu pernah nggak ditawarin jadi buzzer untuk bicara hal-hal yang optimis tentang kondisi negara? Saya bersama Raymond Chin, ia seorang content creator di bidang literasi keuangan dan subscriber dia berjumlah 2,6 juta. Orang semua itu? Orang semua, bukan buzzer ya. Dan susah banget loh dapetin itu. Raymond, kalau saya orang yang memiliki kebutuhan supaya Raymond ngomong hal yang sangat positif, saya yakin pasti Raymond pernah dapat tawaran untuk menjadi influencer sesuai dengan kepentingan tertentu. Pernah, dan seringkali nilainya miliaran. Tapi itu di seberapa besar range-nya lah?
Hmm. Paling murah itu misalnya dia viral, ada kasus yang ngejelekin gitu loh. Terus tiba-tiba manajerku terima brief. Oke nih 300 sampai 500 juta setidaknya di Instagram, YouTube sama TikTok tolong keluarin fakta ini ya dan lain-lain. Tapi angle benang merahnya tuh selalu karena ternyata mereka ngelihat walaupun Raymond itu sering kritik dan tanda kutip menjelekan, I always talk facts. Jadi itu You always talk what? fakta. Oh, facts. Fakta. Selalu disediakan data dan fakta. Walaupun opini itu tetap harus disampaikan dengan ya angle yang menurut aku sesuai dengan nilai-nilaiku. Tapi almost all konten selama 4 tahun aku bikin konten. Dan waktu itu sempat menang award juga. Raymond itu ternyata salah satu kreator yang selain kritis selalu menyediakan data dan fakta. Oke. Nah, gak pernah mau kalau dikasih titipan yang membelokkan fakta. Gak mau, kalau bisa ditawaran 1M, 2M gitu masa gak mau? Enggak. Hari gini Raymond. Iya udah seret ya padahal ya orang-orang di lebaran ya. Tapi ya balik lagi ke sebenarnya segmen pertama yang kita bahas tahu. Nilai-nilai spiritual itu. Kayak I don't live for money. Jadi ada beberapa batas-batas boundaries nilai-nilai pribadi yang mau dengan uang sebanyak apapun udah bukan masalah angka lagi. Tapi itu bikin aku gak tenang gitu loh. Wow. Ya paling gede tuh pernah ditawarin antara 6 sampai 8 M dalam 6 You bulan. kidding me? Tapi bukan aku doang waktu itu, diminta aku jadi salah satu utamanya, tapi aku disuruh ajak beberapa kreator-kreator lain buat kayak munculin topik ini ya gitu. Ya apa? Kira-kira mengarah kemana? Bicara Mengarah tentang ke- yang positif-positif. Positif-positif, tapi why-nya ya buat pembersihan nama untuk mengubur fakta-fakta yang sebenarnya memang fakta menurutku, tapi jelek. Nah itu aku nggak terima. Kamu gak mau? Enggak, karena selain dari jujur, jujur itu ada 2 versi. Mengatakan apa yang benar, tapi tidak menyembunyikan apa yang salah gitu loh. Jujur objektif. Nah, kalau misalnya dia mau, ya technically benar sih, ini bagus sih, tapi menyembunyikan yang salah, itu udah masalah etika. Dan Oke. itu pun aku nggak terima. Oke. Itu jadi benar-benar prinsip integriti kamu? Yes. Wow. Yes. Nah, berarti kan sebenarnya banyak juga dong influencer yang bisa diberdayakan untuk mengatakan hal-hal yang positif tentang satu hal begitu. Banyak. Nah, menurutmu itu menolong nggak? Menolong siapa nih? Pemerintah. Heeh. Hebatnya sekarang lebih keren. Kalau dulu dibayar tunai, sekarang lewat jabatan. Ya kan, ada yang khusus, ada yang di komisaris, ada yang apa gitu misalnya. Tapi gini, I'm not against that strategy. Strategi itu tuh sebenarnya bukan strategi buruk. Bahwa sebagai instansi negara punya platform untuk bisa berkomunikasi atau media distribusi komunikasi dengan cara yang lebih baik gitu loh. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya orang-orang ini dititipkan tanpa boundaries ethics atau boundaries apa benar dan salah, yang penting bikin rame ini aja deh, bikin rame ini aja deh. Problemnya yang bikin aku sedih ya, the fact bahwa warga Indonesia itu pendidikannya sangat rendah, mereka tuh ngelihat kebijakan atau komunikasi yang populis yang paling rame sebagai kebijakan yang paling benar. Kalau pendidikan tinggi bukan masalah siapa yang paling rame, tapi siapa yang paling logis gitu masalah, siapa yang paling objektif gitu loh. Nah sekarang mayoritas warga tuh yang paling rame dianggap benar, nah itu dipergunakan. Nah itu jeleknya, itu yang versi buruknya karena kalau ya influencer-influencer itu terlibat dan temanku banyak yang terlibat. Terus jawaban mereka simple, yang bikin aku tercengang karena ini kata-kataku sendiri. Ya, I'm looking out for myself gitu loh. Ya ini buat diriku dulu, aku ngebantu diriku sendiri. Baru kalau aku nyaman, punya duit, baru mikirin bantu orang lain. Terus ya udah, gimana gitu. Tapi seorang Raymond Chin, kamu tidak akan menggadaikan integritasmu Enggak. untuk menjadikan platformmu yang sudah 2,6 juta itu diisi dengan sesuatu untuk mencitrakan yang tidak sesuai dengan faktanya. Benar. So, saya bisa bilang platformmu akan kamu pegang teguh untuk kejujuran. Yes, itu udah pasti. Dan itulah makna Ramadan kita kali ini. Benar banget. Thank you ya Raymond. Thank you so much Untuk for ke having me. up close and personalnya malam hari ini. Terakhir kan kita bicara soal Danantara dengan Pak Rosan. Dan sekarang jajarannya udah lengkap. Ada yang sangat red flag. Aduh. But we'll see lah.
We'll see lah. Give a chance. Setidaknya katanya jangan suzon, coba husnuzon. Tapi hati kecilku tuh masih kayak, gimana ya? Akal sehat tuh masih nggak bisa nerima. Tapi ya wis, kita lihat ya semoga aja jadi worry-worrynya masyarakat tuh nggak jadi realita. Jadi semoga dia bisa mengeksekusi ini dengan baik. Oke, Raymond terima kasih banyak ya. Thank you so Dan much for having untukmu selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir Lahir dan batin. batin, sesuai budaya Indonesia. Mohon maaf lahir batin sesuai budaya Indonesia. Terima kasih Anda juga telah menyaksikan Rosi. Selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.